ngebuang ke arah Rafaela. Dari Todak. Rafaela. Mungkin ada Mungkin buat gameplay. escape mechanism kali ya. Atau nggak gameplay? Gameplay dari tim EVOS SG dengan Rafaela, gak ada yang tahu. Mereka pas kemarin scream gitu ya pakai Rafaela. Kayak ini aja, kayak pas Udil nge-ban Rafaela kan? Oh kalau itu kan memang respect ban. Ya makanya mungkin mereka lebih tahu. Kalau misalnya Rafaela ternyata adalah salah satu meta yang disimpan oleh tim EVOS SG. Iya. Bener gak? Bisa jadi. Tapi Matilda kali ini Matilda, ya. yang akan menjadi pilihan untuk teman-teman dari tim EVOS SG dengan guiding win ya. Akan membantu teman-teman dari EVOS SG untuk mendapatkan movement speed dan bahkan shield tambahan kali ini. Dan ada Cloud yang sudah diamankan oleh Todak di sini untuk bentar, ini buat Ciku berarti. Nah, berarti mid lanernya Hayabusa tetap. Hayabusa siapa yang pakai Formace? Ini satu set lagi, satu support ya. Lui kah? Atau enggak Parsia sih harusnya. Parsia sih. Parsia enak sih kombonya sama Sylvana. Sylvana sama Esme kombonya enak kalau misalkan Parsia. Parsa Lui, kita lihat. Terus masuk Cikunya Blazing Duet. Oh tapi tadi. Supportnya Sylvana. Sylvana sih. Oke. Interesting. Oke, menarik. Karena emang kalau misalnya dilihat dari sampingnya menurut gua yang bakal ngeteng ujung-ujungnya adalah pastinya Esmeralda. Jadi kalau mereka maksain satu support match lagi akan sangat tipis sih di awal-awal. Kayak Sylvana, seteng-tengnya Sylvana menurut gue tidak setebal KB kalau pakai Sylvana ya. Bener. Dengan Tenacity. Bener dengan Tenacity-nya. Tapi satu pick terakhirnya sangat menentukan gameplay dari tim EVOS SG dan masih sedikit membingungkan. Kemungkinan besar bakal ke arah Factor. Side ya? Iya, kemungkinan besar. Factor. Ayo Ji, side cepat untuk sebagai pemain side. Yang dipakai sama Pokemon. Chang'e. Gunifer. Oh, Gak gue asal sih. Iya benar. Khalid. Apa kamu Pak? Yusung. Khalid masih ada. Khalid. Yusung kan di band sayang. Iya, Yusungnya belum. Oh, Wen. Salah semua ternyata Wan. 2 mm. Dengan satu Assassin Fighter Benedetta. Dan ini entah kenapa ya. Tapi mereka kurang defense-nya gak sih? Berarti ini yang main enggak. Yang main Benedetta kayaknya bukan Soul. Kalau begini kayaknya menurut aku. Kayaknya ya, aku so tau ya. Well, tapi Siapa? kalian harus memilih. Pokemon. Potato di mid. Potato udah pasti jungler. Ambil jungler pakai kari harusnya. Gak mungkin one-one di mid. Ini Oke. one-one lawan ini soalnya nih. One-one lawan Esmeralda. Guys, waktunya memilih antara Todak dan juga EVOS. Todak gue. Oke, aku akan Walaupun prediksi gue EVOS SG tapi kali ini ngeliat draft gue kayak Todak. Aku akan go for EVOS SG. So, 2 Todak dan 1 EVOS SG. Ini dia dalam prediction kita di mana kita sebenarnya agak bingung ya dari draft pick-nya karena bisa dibilang kayak EVOS mereka kuat banget dari sisi damage outputnya. EVOS kuat banget di super duper late game. Yes. Atau anggaplah di late game. Tapi early-nya menurut gue akan berat dengan 2 hero yang butuh farming dan sangat amat tipis marksman-nya ada Kari sama Wan. Yap, dan kita akan melihat seperti apakah dari EVOS Singapura mereka bisa tahan sampai bawa game ini ke arah late game atau justru dari Todak yang akan memaksimalkan performa mereka di area early phase-nya. Langsung saja masuk ke game yang pertama antara Todak dan juga EVOS Singapura dipandu oleh Cornet dan juga Ranger Mas bersama dengan Mo-chan. Alright, terima kasih banyak Mo-chan dan kita bakal lihat apakah pasukan dari Todak yang berjaya ataukah EVOS SG kali ini. Dan ternyata masih Soul yang dipercayakan, masih yang dipercayakan oleh Soul. Wah, ini nggak enaknya kalau misalkan side lane itu motong duluan ya. Dalam artian dia mencoba untuk motong tapi digagalkan karena ada satu tank yang nge-cover juga dari Cloud-nya. Jadi harus direlakan mungkin satu wave yang akan di zoning sama kedua player di arah bottom lane ada Tigreal dan juga dari Cloud-nya. Oh, sama adanya mencoba untuk membantu pergerakan tapi kali ini ternyata masih bisa mundur ke arah belakang sedangkan Moon yang terkena damage cukup besar bahkan Jebung lah kalau bisa melempar seorang Moon bakal terjadi first blood dan gak berhasil. Yes, dan bakal di cover habis-habisan ternyata Cloud-nya tapi Soul harusnya masih bisa survive walaupun hanya dengan menggunakan execute tapi dia kehilangan banyak banget wave-nya. Ini bakal menjadi kerugian juga untuk side sekelas Benedetta untuk mendapatkan level keempatnya ditambah lagi formasinya ini kenyang banget. Dia farmingnya bakal enak banget tapi Rakursanya mau diamanin sama Karinya dan langsung mendapatkan level keempatnya Cimomo. Yes, kalau aku bilang sih memang dari EVOS mereka tahu ya di area early phase-nya ini Todak kuat banget. So mereka mau nggak mau mereka bakal coba untuk pukul mundur teman-teman dari EVOS dan mungkin lebih memaksimalkan di area sisi laning-nya kali.
Oke. Mereka nggak biarin Todak tuh nge-push lane-nya dan bahkan bisa masuk ke arah jungle-jungle dari teman-teman dari EVOS SG. Bahkan ini juga tidak sesuai dengan prediksi Kornet ya. Ternyata malah dari Karinya ikutan roaming juga. Aktif juga Bun ya ternyata. Dia benar-benar ikutan roaming untuk farming. Kemudian untuk gengking-gengkingnya juga bersama dengan JPL-nya. Sama si ini juga. Si Ion ya. Iya. Bisa dibilang mungkin karena mereka kurang juga ya untuk sisi open vision-nya. Karena cuma ada GPL kan sebenarnya yang bisa rotasi. Sol dan juga Wenwen bakal stay di lane-nya masing-masing. So mau nggak mau dari potensi ini harus ikut untuk rotasi deh. Daripada dia di gengking. Sakit banget spiralnya nggak berhasil untuk ditumbangkan, tapi kita sini. Oh, kombonya X-Ray bagus banget Polystar Moon-nya, tapi masih ada flicker dari JPL-nya, masih ada Ion juga yang menyelamatkan dirinya, dilempar ejector dan bahkan sayang sekali dari shadow kill-nya. Nggak berhasil dapetin siapapun. Todak melewatkan sedikit kesempatan mereka untuk dapetin first blood-nya. Itu padahal bisa aja tadi. Ya, sebenarnya bisa aja kalau misalnya X-Ray masuk ya. Tapi meskipun begitu Turtle kali ini bakal free banget dan kalau misalnya mau di kontes ini bakal bahaya banget karena gak ada retri karinya. Gak ada retribution, formation retribution banget coba ditangkap. Dan bahkan first blood dan justru malah Todak yang kali ini dibalikin Cimomo. Ya sebenarnya mereka melakukan agresif dari awal dan mereka menyia-nyiakan beberapa momen tadi, momentum yang dilakukan oleh teman-teman dari Todak justru malah dibalikin ketika EVOS SG sudah menzoning juga di daerah Turtle-nya. Ya bisa dibilang apa ya, EVOS SG mereka tahu mereka benar-benar nggak boleh disetir di area early sih. So mau nggak mau mereka aduin, mereka kontes dan mereka tarik ulur sih kalau aku bilang. Mereka nggak komit juga nggak terlalu over komit gitu. Tapi sayang sekali kali ini mencoba untuk melakukan rotasi ke arah top lane dan bahkan Chico harus ditumbangkan oleh EVOS SG. Berhasil mendapatkan poin tambahan, 3 poin sudah diamankan oleh EVOS SG kali ini. Untuk di menit yang ketiga, apakah bakal coba dipaksakan di arah mid? Karena dari Ion udah mulai setup langsung ada Imperial Justice ya Bung Gorne. Implosion-nya juga terkena satu orang, tapi Soul-nya masih bisa lolos JPL. Mau lempar nggak ada flicker tapi tampaknya. Jadi lebih milih untuk menahan lagi ejector-nya dan bahkan Potato yang kita lihat. Yang kita prediksi atau lebih tepat yang Kornet prediksi bakal farming tapi dia lebih aktif, benar-benar ikut ngegeng juga, dilempar bisa saja ejectornya Moon, tidak ada flicker, tidak ada spiral juga, baru ada spiralnya tapi tidak bisa bertahan dan langsung diamankan begitu saja. Kari yang mendapatkan 1 poin tambahan lagi, 2 poin kill. Bener-bener dikasih ke arah seorang Potato, tapi kali ini di arah top lane wang-wangnya bener-bener free dan ini bisa menjadi bahaya untuk tim Todak. Di early game aja one-one-nya udah free dan langsung bakal coba dipaksa ke dalam, ada X dan Shadow Kill. Masih bisa diamankan, masih bisa berhasil untuk kabur. 2 rotasi ke arah top lane dari seorang Matilda bersama dengan Jawed dan Formis bakal menjadi incaran untuk kali ini. Aegis-nya benar-benar menyelamatkan dari Shadow Kill. Yang dilakukan oleh Hayabusa, tapi ada JPL, ada Formation juga yang sudah mengetahui posisinya ejector begitu saja. Ada Ion juga mencoba untuk mengharas tapi terkena blue buff. Ada Moon, where's the Imperial Justice, terkena 2, kombonya mulai connect dan ada Polystar Moon dan bahkan combo implosion dia dari seorang Cyclone dan langsung flicker ke belakang. JPL, one more hit, ejector, masih ada Second Eye. Ion dan JPL berkali-kali berhasil selamat dari genggi yang dilakukan Todak. 2 orang Sakaratul Maut masih bisa berhasil, sedangkan itu Soul bakal coba untuk menggeser ke arah belakang, mencoba mengganggu para pemain dari tim Todak supaya tak ada yang bisa melakukan Turtle. Tapi kali ini Formis akhirnya berhasil mendapatkan purple buff-nya setelah diganggu di wave yang sebelumnya. Dan lihat Pokemon enak banget, seperti yang aku bilang, lawan Esmeralda, Wang-Wang itu enak banget dan pasti ditaruh di lane sama Esmeralda. Yes, sudah ada Retribution. Brute Force juga diamani sama Soul-nya, diamankan lagi Turtle-nya oleh Potato. Dari formasi yang kali ini mulai kesusul pelan-pelan sama Karinya, bahkan yang tadinya Kari beda 1 level tapi sekarang udah beda 2 level sama Hayabusanya. Dilempar ejector, X-Ray mencoba untuk bertahan, tidak ada Purify, tidak ada ultimate lagi dan masih bisa untuk bertahan tampaknya. Ciku mencoba untuk mendapatkan 1 buah turret di arah mid lane. Sedangkan Ciku kali ini masih coba untuk farming terlebih dahulu. Dan buffnya masih coba dikasih kepada seorang Formis. Karena belum di arah late game sekali dan Ciku kayaknya untuk megang buff di sekarang. Apakah bakal dikasih? Oh dikasih. Oh dikasih. Yes ternyata dikasih. Formis lebih milih untuk mendapatkan purple buff terlebih dahulu. Sedangkan masih ber-6. Tapi mereka udah percaya game ini akan di-drag ke arah belakang banget. Iya, ini bakal di-drag ke arah belakang banget, jadi lebih baik Ciku yang ngambil asuransinya ya. Yes, red buff terlebih dahulu, dapetin dari orange buff-nya dan dia bakal lebih farming atau lebih kuat di arah laning-nya. Tapi kali ini di arah belakang lihat Imperial Justice gak berhasil mendapatkan siapapun dan para pemain dari tim Todak harusnya mundur sih. Gak boleh terlalu offside agresif seperti awal-awal.
Yes, ini tinggal menunggu kalau ada tim fight 5 lawan 5, tinggal menunggu combo yang dilakukan oleh Tigreal. Dan juga dari seorang tapi ada ultimate Cikunya. Lihat Legend duetnya udah mulai sakit banget, tapi Ciku lebih milih untuk balik ke arah belakang. Dan Tigreal ya hanya terkena 1-2 implosion ya. Formace masih mencoba bertahan, dikejar lagi, ada final blow. Ada stiker Evo dan itu membawa dirinya kematian dari seorang Hayabusanya. Udah nggak bisa kemana-mana, Hayabusa memilih untuk sahabat dan Ciku memilih untuk mundur terlebih dahulu di arah top lane. Dari X-Ray berhasil mendapatkan 1 turret, harusnya tak ada pengawalan sama sekali. Bahkan Wang-Wangnya memilih untuk ke arah bottom lane terlebih dahulu, Bung Cornel. Yes. Masih cukup imbang tampaknya Cimomo. Iya. Dengan gold yang didapat dari kedua tim. Bisa dibilang kayak Evo Singapura mereka nggak boleh terlalu paksain overcommit di area early sih. Karena secara dari Todak sendiri punya Formace, punya Moon untuk inisiasi. Kalau kombonya masuk semua ini bakalan sedikit sulit. Iwan dimana implosionnya dari tadi on point juga. Benar. Dan bisa dibilang dengan Ciku yang udah punya Blazing Duet dan punya stack yang cukup cepat, mungkin dia nggak punya damage, tapi dia bisa jadi inisiasi yang bagus juga dari Todak. Yes, pada sini sudah ada turtle yang terakhir tampaknya ada Threat Hammer dikeluarkan, tapi damage terlalu menyakitkan. Langsung di retribution lagi Karinya. Benar-benar nggak mau kehilangan turtle-nya, tapi sebenarnya ini space created juga untuk Esmeraldanya yang mencoba untuk nge-push di arah top lane. Tapi ayo sekarang, lihat Blazing Duetnya, sakit banget Ciku. Mencoba untuk mengejar Potatonya tapi tidak memaksakan, ada Moon dan juga ada Aeonnya. Terkena sakit Hammer tapi masih bisa untuk mundur ke arah belakang dari Pokemonnya, masih bisa survive. Dan X-Ray mendapatkan apa yang dia tuju, apa yang dia incar di arah atas. Bukan jodoh, bukan pacar, tapi turretnya. Yes, turretnya berhasil diamankan. Dan Soul kali ini mencoba untuk melakukan rotasi, membantu pergerakan di arah top lane tapi terlambat. Sedangkan itu Pokemon di arah bottom lane, PKK berhasil mendapatkan 1 buah turret. Di arah top lane, red buff atau orange buff dari EVOS SG harus direlakan dari seorang Potato. Ini bakal menjadi keadaan yang cukup berubah juga. X-Ray-nya diserang, ada Purify masih mencoba untuk kabur. JPL tidak ada ejector dan Potato juga tidak berhasil mengejar diserang X-Ray-nya. Ini kondisinya mulai berbalik pelan-pelan walaupun turtle diamankan oleh EVOS SG. Bahkan dari turtle pertama juga EVOS SG, tapi lihat goldnya masih diunggulkan oleh Todak Ranger Mas. Yes, bukan hanya itu aja. Potato memberikan damage di arah belakang free, tapi ingat core dari tim Todak belum ada yang dekat. Dan kalau misalnya EVOS SG memasangkan ribut dan ini cukup berbahaya, lihat udah lempar ke arah belakang seorang X-Ray. Tuh, lihat di sini Potatonya terbuka dengan sangat lewat, terbaca Blazing Duet. Bagat yang bukan 15 miliar berhasil mendapatkan 3 poin tambahan. 3 poin kill dengan wombo combo combro. Kalau kata Bude Monster di arah mid lane ada tas-tas juga tadi ada Hayabusanya, tapi Pokemon ini tinggal menunggu sebenarnya EVOS SG kalau lebih sabar lagi nunggu sampai core-core jadi. EVOS Soul hati-hati, terkena sakit Hammer dan langsung combo dengan seorang Esmeraldanya. 95 kedudukan sementara Todak. Gila nih, disodok-sodok. Iya, Ini serem gak sih lo? Soalnya udah mau masuk, didorong, disabet, udah dia, udahlah bang, apa pasrah lah bang. Ini gara-gara turret atas juga udah jebol sih sebenarnya. Jadi mereka nggak perlu terlalu pusing sama turret atas. Mereka tinggal push di bagian tengah sama bawahnya aja. Dan salahnya EVOS SG mereka ngeladenin gitu. Kayak mereka harusnya coba untuk tarik ulur terlebih dahulu, clear minion. Dan Ciku kalau kita lihat dia goldnya ya 7.000 sendiri. loh. Dia memang sebenarnya benar-benar fokus tadi farming. free banget farmingannya di area early. Itu enaknya kalau aku nggak tahu kenapa ya. Terus dia udah punya DHS. Walaupun Ciku beberapa kali tumbang pakai cloudnya, tapi aku tetap setuju sama dia dengan emblem killing spree-nya. Killing spree, iya. Iya, killing spree-nya. Support. Aku soalnya gini, dengan emblem support mungkin emang dengan adu tambahan, tapi ketika nanti di arah late game pasti bisa kekejar. Sedangkan plot itu apalagi dia di samping lagi. Iya. Pakai Purify, nggak pakai Retribution. Tinggal roamingnya nggak terlalu sering aja. Karena EXP di lane itu lebih gede dibandingkan kalau misalnya side lane tuh roaming gitu dan nggak dapat kill. Oke. Sudah mulai di zoning, masih belum menit 12, Lordnya masih anak kecil, masih berwarna ungu janda. Masih mencoba untuk menzoning saja Ion, lagi-lagi sakit Hammer ya, cukup mengganggu. Implosion mengincar ke arah seorang Soul, tapi JPL di sana mencoba injector, mencoba untuk bertahan, pada blow-nya juga kena, tapi lihat kombonya connect, Improved Justice, dan bakal hilang satu persatu, mau kemana Potato juga harus hilang. 2 orang dari EVOS SG, say what Ranger Mas. Ini bencana, Ciku lagi-lagi cloudnya
Sepertinya mirip Ranger Emas membuka momentum walaupun gak dapat poin kill dan memilih untuk mundur kembali dan menuju ke arah Bapak Lord yang terhormat. Lihat. Ketika difokuskan ke satu hero, Ciku tahu stacknya lagi 10. Dia lihat ada satu hero, dia buka karena dia sadar. Dia percaya teman-temannya bakal follow up. Terima kasih banyak Bung KB dan kawan-kawanku yang selalu percaya ketika saya buka. Yes, that's right. Itu benar banget ketika semua kata di set. Tapi sini, lagi-lagi berat Justice-nya. Sangkar burung, JPL mau kemana sayang? Tetap bersamaku Sylvana. Aku akan memelukmu erat-erat sayang. Sylvana, oh nana. Hey. Na. Sylvana, oh nana. Hey, dan ternyata Bapak Lo terhormat di arah top lane. Seorang diri, tak ada pengawalan yang cukup ketat dari EVOS SG. Dan bahkan para pemain dari tim EVOS SG sedikit ketakutan. Kenapa? Karena 3 lane yang berbeda sudah menuju ke arah ini. Tertarik, Bung Cornet bagaikan ini petir, bukan sembarang petir, bakal menjantung hantam semua EVOS SG. Yes, but lihat di arah bottom lane-nya. Dengan satu gerobak terakhir saja mencoba untuk mendapatkan inhibitor, tapi langsung dibersihkan oleh final blow dari seorang soulnya. Ini minionnya masih super minion di arah tengahnya, mencoba untuk masuk. Ada 1, 2, 3, 4. Dari Mune agak sedikit jauh, belum ada Pro Justice yang dikeluarkan. Masih mencoba untuk stun, mencoba untuk memberikan space lagi di arah atasnya Pokemon. Harus hati-hati, ada lagi-lagi sangkar burungnya terkena JPL. Tapi kita lihat sini Reonnya langsung sang Timer juga, belum ada Implosion yang flicker ke arah belakang. Implosion yang baru dikeluarkan, terkena lagi 3 orang, bahkan 4 orang tersisa. Soul versus everybody. Impotensi, can you do it? Can you survive? Melawan 3 orang Soul dia sendirian dan tampaknya tidak bisa. Todak mengamankan game yang pertama. Pasukan Todak berjaya mengamankan game yang pertama kali ini. Dan lihat Ciku bermain dengan luar biasa. Cloud dari Ciku memberikan pressure, memberikan distraction, dan bahkan Ciku tershutdown, tapi kawan-kawannya berhasil mendapatkan kemenangan. Pasukan Todak berjaya menuju ke game yang kedua. Dan ini keputusan dari junglernya juga justru bisa saya pelajari sebenarnya. Ketika langsung dikasih ke arah Cloud yang dibiarkan farming terus menerus, yang sebenarnya adalah asuransi untuk backup damage di arah mid game atau late game atau bahkan super duper late game. Tapi ternyata Cloud yang justru bakal nge-carry dan juga bisa menjadi inisiator yang sangat baik untuk teman-temannya. Yes, percayakan sama Cloud dan itu